Pak Zhang, Anda sudah bangun. Nama saya Mingxing. Tapi saya bukan seleb. Saya temani teman jenguk keluarga. Lihat nama Anda di pintu pas lewat. Jadi saya masuk lihat-lihat. Tak nyangka benar-benar Anda. Saya ini salah satu fans kecil Anda. Juga figuran kecil-kecilan. Semua drama Anda sudah saya tonton. Seperti Nanyuji, Huang Lumeng, sudah saya tonton berulang kali. Oh iya, saya pernah jadi peran utama wanita di salah satu drama Anda. Sebagai mayat dayang di samping. Pak Sutradara, Anda baik-baik saja? Tangan. Kenapa tangannya Pak Sutradara? Stop dulu. Ada apa? Langsung saja bicara. Nggak perlu ceritain panjang. Begini Pak Sutradara. Boleh nggak di drama Anda berikutnya? Saya main peran super kecil aja. Saya aja lagi susah, mana sempat syuting. Kalau menurut Anda saya nggak cocok, nggak sesuai, saya nggak ganggu lagi. Silakan istirahat. Anak ini mirip sekali sama saya. Mungkin bisa pakai dia buat lepas dari masalah. Kamu beneran mau main drama? Tentu. Sampai mimpi pun pengen main drama, peran apa aja mau. Nggak ada peran kecil, hanya aktor yang kecil. Begini, saya mau mulai produksi drama, masih kurang pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita, beneran Pak Sutradara? Udah cukup. Boleh lepasin saya. Anda beneran yakin sama saya? Pemeran utama wanita? Saya rasa kamu sangat berbakat akting. Iya sih, mama saya juga bilang begitu. Dia yakin saya pasti bakal jadi seleb besar. Makanya saya dinamai Mingxing. Bahagia ini datang begitu cepat. Aku mau telepon ibu. Kasih tahu kabar gembira ini. Tunggu. Film ini harus rahasia dulu. Biar aku jelasin ceritanya. Film ini pakai gaya syuting immersive experiment. Sangat baru. Aku akan arahkan di balik layar, seperti lighting dan kamera. Mereka nggak akan muncul di depanmu. Wow, keren banget. Sutradara percaya sama aku. Aku pasti bisa mainin perannya. Siapa aktor utama laki-lakinya? Aktor yang jadi partnermu. Aktor top di negeri ini. Dia main sebagai Fuxin. Fuxin baru menang Oscar di luar negeri. Ada juga pemeran wanita kedua. Aksinya sangat natural. Karakter utama pria, bos banyak perusahaan. Kamu main jadi istrinya Zhang Xuening. Zhou Xuening. Namaku Zhang Xuening. Pasien gangguan jiwa yang kelihatan waras. 1 jam lalu, aku masih istri bahagia. Juga sutradara sukses. Halo sutradara, bisa ke kantor? Ada hal mendadak, butuh Anda selesaikan. Oke, jangan panik. Aku segera ke sana. Hari ini kelasnya cukup. Kok ada urusan mau keluar dulu? Oke, nanti kita atur lagi kalau kamu sempat. Biar aku antar. Enggak perlu. Aku naik taksi aja. Kamu buru-buru, silakan jalan dulu. Oke. Baju ini benar-benar cocok buat kamu. Seriusan, Tentu aja. HP-ku mana? kapan kamu bakal resmiin dia sih? Ngapain buru-buru? Atau kamu nggak rela kasih ke dia? Mana mungkin, sayang. Yang paling aku nggak rela itu kamu. Sayang, kenapa kamu? Kalian ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain. Sayang, kamu kenapa? Jangan ngomong aneh-aneh, kayaknya kamu kecapean syuting deh. Mentalnya jadi aneh lagi. Fuxin, kenapa perlakuin aku gini? Aku nggak kenapa-kenapa, kalian lah. Xuening, kamu halu ya? Akhir-akhir ini kenal dokter. Spesialis jiwa, bagus aku antar kamu periksa. Ayo, ikut. Lepasin, aku nggak sakit. Aku nggak mau ke RS. Aku nggak mau. Enggak, kamu sakit. Dan sakitnya parah. Lepasin aku. Kalian mau ngapain? Lepasin aku. Ngapain aku kasih tahu? Xuening, ikut aja. Buat kebaikan kamu kok, rumah sakit tempat ortumu dulu. Ortu kamu karena mentalnya bermasalah. Buka gas sendiri. Belum sempat kamu pulang dari luar negeri. Mereka udah. Kok bisa begini sih? Orang tuaku mati gara-gara kamu. Nggak bisa gitu, sayang. Bukan nyakitin, nyelamatin. Kayak sekarang aku selamatin kamu.
Padahal mereka baik sama kamu. Baik ke aku. Mereka nggak pernah suka aku. Aku paling benci mereka. Selalu sok tinggi. Karena aku cuma menantu masuk rumah tangga ya. Mereka pantas mati. Ah, ah, Nomor 2, Zhang Xuening harus minum obat. Aku nggak sakit. Lepasin aku. Dokter, dia nolak terapi. Zhang Xuening nolak terapi. Harus lebih tegas. Lepasin aku. Aku nggak sakit. Lepasin aku. Tegas banget. Buka! ah, ah, ah. Ya bener, tokoh ini pakai namaku. Ah, aku curiga juga. Si Bekra ini jadi menantu di keluarga Zhang. Karena keluarga Zhang, dia punya banyak perusahaan. Tapi saat itu, Fu Xin dan pelatih pribadi Zhang Xuening, Xiaoshan, selingkuh. Oh, wanita utama lawan pelakor? Drama tentang istri gebuk selingkuhan. Aku pengen banget main drama kayak gini. Tepuk pipi terus, kedengeran seru banget. Mana naskahnya, sutradara? Ah, Nggak ada naskah. nggak ada naskah. Wah, unik banget. Aku bisa bebas improvisasi. Iya, semua tergantung reaksi kamu. Dan improvisasi. Sebelum acting, taruh kamera mini ini di sampingmu. Aku pantau dan arahin dari belakang layar. Yakin bisa mainin peran ini? Yakin, pasti bisa. Makasih, sutradara sudah percaya banget sama saya. Judul drama kita apa? Shh. Rahasia, aku paham. Drama seperti ini, produksi besar pasti rahasia. Aku paham. Ya udah. Mulai adegan pertama hari ini. Tenang aja, sutradara. Aku pasti main bagus. Adegan pertama hari ini, laksanakan dengan baik. Tunjukin kemampuan aktingmu. Hajar si pelakor. Xuening. Keren banget. Pemeran utama cowok ini, tipikal cowok brengsek. Jago kuda cewek. Pemeran cewek kedua bawa modal. Sekarang mereka rebutan adegan. Kamu harus menang saingan dari mereka. Kamu gila ya? Kamu beneran sakit? Kalian berdua, nggak anggap istri saya penting ya? Zhou Xuening, kamu lagi ngapain sih? Kamu pakai nama aku sebagai pelatih pribadi. Mau ajarin suamiku, sampai keranjang. Suamimu? Sekarang belum tentu lagi. Kamu nggak malu ya? Jadi pelakor, malah bangga. Gue kasih tahu. Dalam cinta, yang nggak dicintai itu pelakor. Aku cinta suamimu. Dan dia juga cinta aku. Jadi aku bukan pelakor. Kamu yang pelakor. Mu ke tembok. Cukup. Kamu mau buru-buru. Ketemu ortumu ya. Reuni? Sip. Aku emang mau pulang juga. Fusin, kalau kamu beneran mau cerai sama aku, kita langsung pergi. Lepasin aku. Jujur aja, aku nggak bakal cerai. Keluarga Fu dan Zhang nggak bisa dipisah. Ingat, anak cewekmu masih di tanganku. Anak cewek. Sutradara nggak bilang ada adegan ini. Ingat, anak cewekmu masih di tanganku. Kamu nggak apa-apa. Zhou Xuening, kamu beneran stres? Anak cewek kesayanganmu nggak peduli lagi? Udah ya. Kak Xuening, aku sama suamimu. Cuma main hati doang. Oh, selingkuh emosi pakai ginian? Kenapa sutradara diam?
Aku harus improvisasi ya. Bagus. Pemeran utama cewek, oke. Lanjut. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Siapa aku nggak penting. Panggil aja aku Leifong. Ciao Xuaning, oh Ciao Xuaning. Ada 1 juta di kartu ini. Ambil aja balik ke rumah sakit jiwa. Nanti kalau aku mood bagus, siapa tahu bisa aku jemput lagi. 1 juta. Sebanyak itu. Mingsing. Mingsing, jangan tertipu. Uang di kartu ini palsu semua. Hanya properti. Dasar 1 juta kamu. Kalian pikir 1 juta ini bisa bikin aku maafin kalian? Zhang Xuning, jangan menolak kebaikan. Kamu mau ngerasain lagi kayak tadi malam? Pemeran wanita kedua ini, aktingnya emang oke. Kayaknya aku harus tambah peranku. Aku yang jadi nyonya rumah ini. Kamu pergi dari sini. Cukup, cewek cantik. Gimana kamu bisa kabur dari RSC? Bukan urusanmu. Aku bisa kirim kamu. Masuk sekali. Juga masuk kedua kali. Siapa takut? Dengar ya, aku nggak gampang ditakuti. Zhang Xuning, jangan kelewatan. Kayaknya benar pilih orang kali ini. Aku nggak sengaja. Maaf ya. Kamu sengaja ya? Nggak penting. Yang penting, kamu harus tanggung jawab. Gimana caranya? Kamu pasti... Loh. Oh, udah gitu aja tutup selimut tidur. Ntar aku balik. Jangan, tunggu. Jangan pergi, Sutradara, gimana aktingku hari ini? Bagus banget. Nggak nyangka. Kamu bisa tampil sehebat itu. Sutradara, Anda penyelamat saya. Akhirnya si kuda cepat ketemu pelatih sejati. Nanti peran aku, pasti kamu. Mainkan pemeran utama. Sekarang aku pemeran utama kan. Oh, tentu-tentu. Jadi selanjutnya, besok harus usir Xiaoshan. Ribut anak perempuan. Adegan anak perempuan. Di tim lain, tim B yang syuting. Kamu fokus acting aja. Gimana lawan pasangan itu? Pasangan selingkuh itu? Ayo acting yang bagus, dapat bonus. Bonus ayam goreng. Asyik banget. Tapi sutradara, hari ini di lokasi, saya cari lama. Nggak ketemu. Di mana ambil makan siang? Aku lupa. Hari ini kamu pulang dulu. Ini pegang. Uang makanan. Owner nanti dikasih setelah selesai syuting. Makasih sutradara, saya pasti acting maksimal, kita kejar Oscar sama-sama. Sayang, hari ini cantik banget. Duduk. Pelayan makin cantik aja. Aku makin suka mau minum apa. Aku kopi. Oke, itu aja. Makasih. Lihat tangan kamu. Putih banget. Dengerin ya. Wah, pemeran utama cowok dan cewek juga datang. Jangan-jangan pacaran di luar adegan. Enggak. Mereka mau syuting. Hari ini aku dadakan tambah adegan. Lupa kasih tahu kamu. Di kafe ini, kamu maju acting sama dia. Buruan siap-siap. Aku suka improvisasi. Bener-bener tes kemampuan. Sutradara, aku gosipin satu hal. Yaitu, pertama kali lihat aktor cowok itu tiba-tiba merasa ada yang beda. Masa sih? Dia cowok brengsek. Itu kan di filmnya. Berarti akting dia bagus. Kamu di luar juga brengsek. Pacar dia banyak. Masa sih? Aktor cowok ini reputasinya jelek. Tapi aku percaya perasaanku. Aku suka dia. Dengar ya. Jangan gegabah. Cinta itu memang nggak rasional. Aku pergi sutradara. Tenang. Hubungan di luar nggak bakal ganggu. Adegan aku marah ke dia. Semangat.
Cuma kurang aku kan? Oke. Kalian makin berani sekarang. Udah nggak pilih tempat ketemu rahasia, Pak Fu tercinta. Oh, suamiku, tega-teganya kamu. Kencan sama selingkuhan. Di kafe. Besok aku sebarin. Impresi baikmu. Biar semua lihat aslimu. Kau kasih itu ke aku. Aku sama Shanshan. Cuma ngobrol urusan kerja doang kok. Shanshan. Panggilanmu so sweet. Xiao Xuening, ngomong apa sih? Salahnya aku apa? Kalian lagi bahas malam ini siapa yang mulai? Kamu atau dia? Xiao Xuening, mulutmu makin pedas aja ya. Dulu enggak gini. Dulu gimana? Gini? Sayang. Pilihanmu kok makin jelek. Si Shaoshan itu satu nggak kayak aku. Dua nggak cantik kayak aku. Kamu suka apa dari dia? Lihat tuh ada yang grebek selingkuh. Shou Xuanying, mau apa sih? Ini tempat umum. Jangan gila. Nggak gila kalau di depan aku tampar cewek manis itu sekali aja. Xiao Xuening, kamu ngomong apa sih? Nggak mau tampar ya? Biar aku yang tampar. Stop. Halo, Beliau, ini aku. Yoyo ada di tempatmu? Nyonya. Bukankah ibu bilang, Yoyo, sudah kamu kirim ke luar negeri buat belajar? Berhenti. Mau mukul? Kamu pukul aku lapor polisi. Awas, nanti kamu aku kirim balik ke RSJ. Dan juga, anakmu jangan harap bisa hidup. Ayo pukul. Kenapa diam? Menurutku, kamu emang gak waras. Kamu pukul aku. Maaf ya sutradara. Ini soal aktor. Bener-bener ngedenger, lihat, ngerasain. Nggak tahan tadi. Cewek ini nyerobot suami orang. Ketahuan langsung. Pantas, dipukul emang layak. Masih berani ribut di sini. Berantem tuh. Lihat deh. Ayo lihat ah. Lihat nggak? Kalau aku mau orang hilang, dia pasti hilang. Malam ini, lihat aja aku bakal apain kamu. Bakal apain? Maksudmu? Ada adegan panas juga? Bilang dong dari tadi. Sutradara, bilang aja dapat adegan dengan pemeran cowok. Aku rela tanpa bayar. Malam ini, lihat aku apain kamu. Sayang, aku tahu aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Aku salah. Beneran aku salah. Sayang, kumohon ya. Aku sungguh salah. Aku mohon. Jangan. Xueding, kamu nggak apa-apa. Bingxing, dengar aku. Mulai sekarang, kamu harus lebih hati-hati. Hati-hati banget. Segitu menegangkannya? Bakal apain aku? Sekarang aja. Aku udah nggak sabar. Kamu, otakmu konslet ya. Jadi makin berani juga. Iya dong. Dari kecil aku bosan anak. Kuharap kamu punya selingkuhan lain sebanyak mungkin. Biar aku makin sering tampar. Baru puas tuh. Tanya dia, di mana anakku? Nggak mau buang waktu. Kutanya kamu, di mana anakku? Aku kira kamu udah nggak peduli sama putri kesayanganmu, tenang aja. Asal nurut aku jamin anakmu nggak bakal kenapa-kenapa. Nggak tahu malu. Anakku, bukankah juga anakmu? Kamu sembunyiin dia di mana? Mau tahu? Mau? Mau. Tadi kan songong banget. Minta maaf sama gue. Baru gue kasih tahu di mana dia. Maaf, oh. Apa? Nggak kedengeran. Maaf, oh. Tenang. Anakmu di luar negeri hidupnya enak. Mingxing. Sama aku aja. Kamu siapa? Ngapain? Mingxing. Kamu lagi masuk peran apa lagi sih? Usil. Pantas sama aktor. Seru juga. Tiap hari selalu baru... Itu aku. Istri,
Istri, yuk pulang. Istri. Kok kamu di sini? Aku liatin kamu lama. Takut kamu kenapa-kenapa. Gimana di RS? Tenang. Semua udah aku atur. Sayang, akhirnya ketemu juga. Kok kamu di sini? Aku lagi syuting. Mingsing, drama ini. Masih kurang pemeran cowok kedua. Ya sekarang dia jadi pemeran kedua. Jelaskan singkat tentang perannya ke dia. Kata sutradara, biar kamu jadi pemeran kedua. Bukannya kamu selalu pengen jadi pemeran utama, ini kesempatan bagus, tunjukin kemampuanmu. Zhang Xuening, ternyata kamu juga sibuk. Cowok ini siapa? Teman kamu di RSJ ya? Ngomong apa sih? Kelihatan banget jarang nonton drama. Di semua cinta segitiga. Selalu ada cowok kedua yang baper, kejar-kejar cewek utama. Lihat nggak? Ini dia, cowok kedua yang mengejar aku terus. Cowok kedua yang gila itu? Aku nggak miskin. Tapi aku emang ngejar dia. Zhang Xuening, kamu cuma bolehin diri sendiri. Tapi larang orang lain. Dengar ya, kita belum cerai loh. Baru mulai aja udah seru gini. Kamu di luar rumah punya banyak cewek. Aku juga Punya banyak gebetan. itu adil. Adil, aku laki, aku boleh punya banyak istri. Cuma salah, yang semua cowok lakuin. Tapi kamu, sebagai cewek, harus patuh sama aturan. Dengar omongan kamu, ngaco banget. Kenapa cowok bisa punya banyak istri, tapi cewek harus selalu patuh. Enak sendiri galak ke orang. Bener nggak? Jangan marah, jangan marah. Buat kamu bunganya. Lihat nggak? Aku juga nggak ngarepin kamu. Cewek kayak aku juga banyak cowok antri. Tante, mau duduk di sini ya? Tante, Ini ibunya Fusin. Mertuamu juga. Orangnya galak. Selalu pengen kamu cerai sama Fusin. Ngapain dia datang? Maaf nggak tadi? Ternyata ibu mertua. Kenapa? Baru beberapa hari, sampai lupa sama aku. Setelah kalian nikah, anakku kayak pembantu, nurutin kamu terus. Sekarang kamu berani juga ngatur aku begini. Nggak mungkin. Semuanya nurut aku. Padahal dia duluan selingkuh. Itu dibilang nurut. Aku yang suruh dia selingkuh. Kamu tiap hari syuting di luar, jarang banget di rumah. Itu karena Shanshan. Shanshan, panggilanmu akrab ya? Sekarang aku ngerti. Ternyata suamiku selingkuh. Kamu ibunya? Didik dia hebat banget. Sekalian aja kita omongin. Hitung yang lama sama yang baru. Dari dulu aku pengen anakku cerai sama kamu ratusan kali. Tante, jaga omongan. Saya takut suara tante. Bikin kaget artis utama kita. Kamu juga siapa? Tante, saya bukan siapa-siapa, bukan. Ya, saya saingan cinta anak tante. pengejarnya dia. Wah, Zhang Xuening. Berani-beraninya ngerebut suami orang. Nah, dia bikin aib keluarga kita. Rusak semua nama baik Fu. Cepat cerai sama dia. Nikahin Shanshan. Mak, cerai nggak semudah itu sekarang. Kenapa kamu masih berat ninggalin dia? Shoga Gnu pegang 90% saham perusahaan. Nggak bisa cerai. Kok anakku nikah sama cewek kayak kamu? Genit kemana-mana. Pegang harta perusahaan juga. Kayaknya nggak salah juga sih. Jangan dengar dia. Harta itu mah daurimu. Satu keluarga ini jagonya main PUA. Jangan sampai kamu dicuci otak mereka. Hampir lupa. Di HP ku ada bukti suamimu selingkuh. Nanti dalam sidang cerai kita, dia nggak bakal dapat sepeser pun. Dasar wanita beracun. Lihat apa? Aku nggak garuk kamu. Tante, terakhir kali panggil Anda tante. Kalau Anda begitu terus tua tapi nggak hormat, jangan salahkan aku kasar. Sudah, mah. Di tempat umum. Jangan selevel sama mereka. Jangan layani. Ayo pergi. Minggir. Ma, jangan marah. Aktorannya oke kan? Tante,
Baru sebentar sudah pura-pura sakit duduk kursi roda. Lihat sampingnya, prianya juga ganti. Joken yang ini, makin parah aja. Pasti mau fitnah kita. Bilang kita yang sakitin dia. Katanya mau cerai kan? Kabulin saja, kumpulin bukti perselingkuhannya. Hancurin nama baiknya, biar dia pergi dari rumah. Oke, orangnya sudah ketemu. Pasti bikin dia hancur. Biar dia rela lepas saham. Cewek cantik. Malam-malam begini sendirian nggak sepi. Perlu ditemani kita berdua? Kamu... Mau apa kalian? Jangan macam-macam. Cewek ini asik. Aku suka yang galak. Aku juga suka naik kursi roda makin seru. Bro. Kakak, kalau gitu aku duluan ya. Ayo, siapa yang berani? Dia pukul aku. Dari mana anak manja ini? Jangan ikut campur. Tahu siapa kami? Kami jagoan Jang B. Jangan pukul kakakku. Aku lawan kamu. Aku lawan. Siapa yang nyuruh kalian datang? Aturan dunia jalanan, nggak boleh bilang. Saya. Shoshan. Dia yang nyuruh kami datang. Kami berdua juga terpaksa. Kerja karena dibayar, kita cuman jualan daging di pasar. Iya, iya. Kakak saya jujur kok. Kami juga susah. Saya punya keluarga yang ditanggung. Diam. Biarkan mereka pergi. Aku nggak apa-apa. Pergi. Makasih, makasih. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini di mana? Tenang aja. Aman kok di sini. Ini ruang kerja pribadiku. Kamu psikolog? Iya. Dari kecil aku penasaran. Apa yang orang pikirkan? Kenapa kamu di rumah sakit jiwa itu? Aku kerja sama rumah sakit itu. Kadang-kadang bantu pasien di sana buat konseling psikologi. Tenang aja. Di sini benar-benar aman. Makasih ya. Besok ikut aku ke rumah sakit. Aku bantu urus keluarin kamu. Jangan khawatir. Aku kenal baik sama direkturnya. Dijamin nggak bakal ada masalah lagi. Oke. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku mau urus administrasi. Jang Xuening, ternyata kamu. Susah banget nemuin kamu. Kamu kemarin kakimu baik-baik saja. Kenapa pura-pura begitu? Aku apa? Kemarin kamu bawel banget kan? Ayo, lanjut aja ngomong. Aduh, Aduh, maaf. Sayang, aku nggak bikin kamu sakit kan? Jang Xuening, bicara jujur sama kamu. Ayo, balik ke kamar. Kalau nggak, aku juga nggak jamin aku bakal ngapain. mau apa kamu? Fuxin, ini tempat umum loh. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu, tolong. Ngamuk apa sih kamu, diam? Aku nggak sakit. Minggir, jangan ganggu aku. Tolong aku. Kamu gila ya? Kusuruh diam, dengar nggak? Pak, jangan picu pasien. Dia butuh dokter, minggir. Jangan-jangan cewek ini skizofrenia. Kamu ngapain di sini? Urusan udah aku beresin. Kenapa? Ada apa? Fuxin, Maaf, ini salahku. Harusnya nggak ninggalin kamu sendirian. Nggak apa-apa, jangan takut. Nanti aku yang jagain kamu. Oke? Sutradara, cari saya ya. gimana kabarnya? Akhir-akhir ini acting puas nggak? Puas banget. Udah bertahun-tahun main film, baru kali ini dialognya sebanyak ini. Makasih, Pak Sutradara. Aku panggil kamu buat ingetin. Adegan berikutnya mungkin berbahaya. Kamu jaga sikap ya. Jangan bikin pemeran utama cowok marah. Ngerti? Santai aja, Pak Sutradara. Dia antagonis. Aku karakter baik. Mau jalan cerita gimana pun, akhirnya pasti aku menang. Itu namanya perlindungan karakter utama. Aku paham kok. Oh iya, Pak. Aku mau tanya nih. Aku sama lead cowok ada adegan mesra nggak? Hah? Cuma nanya doang.
Jangan-jangan beneran naksir aktor itu? Adegan intim bukan tak boleh ada. Tapi ini debut pertamamu. Aku tak mau adegan itu. Rusak image polosmu. Nanti malah dihujat fans, paham? Sutradara Demis ini aku rela kok nggak takut dibully. Semangatmu bagus. Tapi sekarang, belum perlu pengorbananmu. Dengar aku? Fokus adegan gambar si Probut. Mainkan dengan baik. Iya. Oke deh. Sutradara, ini terlalu aman. Kalau gini susah viral. Aku mau bikin lebih seru. Biar sutradara lihat bakatku. Kerasa enggak? Yang sini? Sutradara hari ini nggak ada adeganku ya? Nggak ada, pulang aja istirahat. Katanya Fusin rapat hari ini. Adegan rapat itu juga bukan buatmu. Tiba-tiba aku kepikiran konsep asik. Jangan asal bertindak. Tenang aja. Dijamin kamu suka. Mingxing, dengerin aku. Laporan keuangan bulan ini udah lihat? Sudah, aku cek. Maret rugi 10 juta. Kenapa bisa begitu? Tiap tim analisa dulu. Paham kan? Suamiku, kalau mau adegan seru, ruang rapat juga oke. Oh, kamu di sini. Jang jarang begini. Iya, dia anak bos. Biasanya kalem. Ngapain ke sini? Kamu bukan cuma CEO. Tapi juga suamiku. Harus jalankan tugas suami, ngerti? Jangan aneh-aneh ya. Orang bilang Pak Fu dan istrinya nggak akur. Ternyata cuma rumor. Iya, tapi ini nggak lihat situasi ya. Masih rapat loh. Kamu gimana? Sering sibuk di kantor. Udah lama kita nggak bersama. Rapat hari ini penting. Kamu pulang dulu, jangan bikin ribut. Nggak mau. Oke, rapat selesai. Kamu keluar dulu, pulang, analisis baik-baik, jelaskan. Mau main ya? Oke, aku temenin main. Dia tetap tambahin adegan intim. Kamu cemburu ya? Enggak. Takut dia terlalu terbawa peran. Nanti malah baper. Aku mampir ke set. Ngapain ke sini? Aku Cengno, kamu ngapain? masih nanya. Jangan-jangan kalian beneran? Bukan urusanmu. Kenapa jadi begini? Demis ini, aku rela berkorban. Berkorban. Menurutku kamu nyakitin diri sendiri. Kalian berdua, Cengno, jangan ganggu. Adegan ini nggak ada kamu. Jang Xuening, kamu selingkuh sama cowok lain. Bawa ke kantor juga. Kamu nggak sadar. Dampaknya ke perusahaan. Kenapa kalian bisa aku nggak? Itu Simon ngaco. Jangan ngasal. Ngaco. Kalian bahkan datang bareng ke lelang amal. Dimuat di koran. terus membuktikan apa? Buktiin apa? Kalian cuma partner kerja. Salah. Partner diranjang. Kalau gitu aku juga mau jalan di karpet merah sama partnerku. Lewat karpet merah. Keren banget. Zhang Xuening, kamu aneh sendiri nggak apa-apa. Tapi bawa dia ke kantor aku. Kayaknya kamu makin nggak hormatin aku ya. Ternyata kamu tahu semuanya. Pergi, Mau marah ya? Dia lulusan sekolah wushu. Pernah juara sanda juga. Mau coba? Berani-beraninya kalian ngancem Pak Fu. Kalian bener-bener nggak tahu aturan. Pernah kepikir, nyebelin. oke, Fusin. Mau mukul kamu, kok balik lagi? Oke, aku pergi. Aku jalan sendiri. Oke, biar aku bantu. Pelan-pelan. Aku bisa sendiri. Asik, aku bisa jalan sendiri.
Sutradara, kamu nggak perlu pakai kursi roda. Iya, Kakiku udah sembuh. Sutradara, hari ini aku nambah adegan dadakan. Udah lihat belum? Seru nggak? udah lihat, lumayan kok. Tapi jangan nekat lagi. Lain kali jangan ulangi. Kamu nggak kenal Fushin. Kalau bikin dia marah, akibatnya bahaya. Apa akibatnya? Pemeran utama cowok harus nurut sutradara lah. Fukushima itu. Jangan-jangan kamu suka dia. Sutradara, saya tahu kekhawatiran Anda. Tenang saja, saya nggak bakal biarin urusan pribadi ganggu syuting. Gak bisa, saya harus balik. Kalau terus begini, keadaan bakal di luar kendali saya. Mingsing, beberapa hari ini kamu nggak ada jadwal syuting. Jangan ke lokasi istirahat aja di rumah. Saya, Aktor harus nurut sutradara, ngerti? Kalau enggak, bisa saya ganti aktor kapan saja. jangan. Saya nggak ke lokasi kok. Saya pulang. Sejak kapan kamu ngikutin aku? Aduh, ini kan waktu kamu syuting. Takut kamu kebablasan. Saya khusus buat ngawasin kamu. Zhang Xuening. Kamu sengaja bikin onar depan saya ya? Nah, ini rumah saya. Kamu masuk rumah tanpa izin? Saya nggak jamin bakal ngapain. Oke, kalau buat adegan, saya terima. Katanya makin parah dipukul, dikasih ayam goreng. Bener nggak? Zhang Xuening, apa sih yang kamu cari? Kalau kamu masih sama preman ini, hati-hati sama Yuyu. Yuyu di mana? Mau tahu? Suruh dia pergi. Pergi. Ayo pergi. Ya, saya pergi. Jangan marah. Syuting yang bener. Saya pergi sekarang. Xuening, jangan cari lagi. Yuyu nggak di rumah, tapi saya jamin dia baik-baik saja di luar negeri. Xuening, saya tahu. Meski saya pernah selingkuh, tapi hati saya tetap buat kamu. Bukannya kamu suka Shaoshan? Bukannya ibumu mau kamu nikah sama dia? Itu cuma kemauan ibu saya. Saya sama dia cuma pura-pura aja. Gitu ya. Tentu saja, Xuening, asal kamu mau lupakan yang lalu dan kembali padaku, aku bisa langsung tinggalkan dia. Kamu tahu nggak, sejak aku kirim kamu ke RSJ, aku menyesal siang malam. Tiap lihat kamu sama pria lain. Aku hampir gila. Mau marah, Xuening? Ayo mulai lagi ya. Kamu pikir kita masih bisa mulai lagi? Tentu bisa. Xuening, aku kejar Shaoshan sekarang. Aku suruh dia pergi jauh. Kok kamu di sini? Ternyata bagimu aku cuma main-main. Shan, dengar penjelasanku. Shan, jangan marah ya. Tadi aku begitu, cuma buat tenangin Zhang Xuening. Fushin, dengerin aku. Sebaiknya kamu jujur. Kalau kamu pergi, aku akan bongkar soal selingkuhmu. Dan kau yang menyiksa istrimu, aku bikin kamu hancur. Percaya enggak? Aku percaya. Kamu nggak bakal lakukan itu ke orang yang sungguh cinta kamu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai separah ini. Tadi aku bilang, aku begitu. Cuma biar Zhang Xuening tenang. Nggak beneran. Mana aku tahu omonganmu asli atau bohong? Malam ini kamu buktikan aja. Nanti malam, tempat biasa. Terserah kamu. Mingsing, giliranmu siap-siap. Sayang, Zhang Xuening berubah setelah keluar rumah sakit. Rasanya dia jadi orang lain. Kita harus lebih hati-hati nanti. Terus kita gimana? Tahan dia dulu. Jangan biarkan dia sama pria lain. Apa kamu sayang sama dia? Mana mungkin
Kalau dia dengan pria lain, perusahaan bisa terbagi. Maksudmu, Maksudku, aku tak bisa cerai sama dia sekarang. Asal dia di sini, perusahaan aman. hujan mau turun. Ibu mau nikah lagi. Ngapain peduli dia cari pria apa enggak? Halo, makan malam pesanan Anda. Kamu romantis juga. Ngapain kamu? Zhang Xuening, kamu apa? Tentu saja rekam bukti. Masak cuma nonton aja. Kamu gila ya? Kamu waras nggak? Aku gila. Sebentar lagi kalian juga. Nih, lihat kasur berantakan. Terus lihat kalian panik begini. Saya yakin wartawan pasti sangat tertarik sama aksi kalian hari ini. Pasti. Oke, aku sudah punya bukti perselingkuhan kalian. Kita ketemu di pengadilan. Ponselku. Bukti hilang. Bro, pelan-pelan dong bantingnya. Itu bukan properti. Gantiin HP gue. Bercanda, kamu kekurangan HP. Tentu aja kurang. Ganti HP gue, harganya jutaan. Wah, jutaan ya. Kamu kan sutradara. Produksi film habis miliaran. Nggak ngedip sekalipun, sama aku malah main gini. Kamu ganti nggak? Kalau nggak ganti, urusan belum selesai. Kamu otaknya rusak, kepribadian juga ganda ya. Berani banget lu ngelawan gue ya. Gue udah lama di dunia perfilman. Juga nggak lemah. Iya, baiklah. Gue ganti rugi, gue ganti. Aduh, kok kamu gitu sih? Ngapain buru-buru? Maaf Tante, Tadi gue lihat HP, nggak sengaja, maaf. Cuma minta maaf aja. menurut Tante harus gimana? Nih lihat, HP gue rusak parah. Tante, saya nggak kenal itu cuma HP mainan. Kamu ngomong apa sih? Ini HP baru dibeliin anak gue. Tante, ini jelas-jelas HP mainan. Semua lihat sini deh. Aduh, gimana sih anak ini? HP gue dibikin rusak sama dia. Sini lihat semua. Bully orang tua nih. Ayo, semua lihat. Lihat nih cewek. Nggak mau ganti HP gue. Mau apa lu? Berhenti. Kenapa? Jadi mundur? Kok bisa persis gitu? Nggak, cuma beli HP ini. Hai, cantik. Hai, ganteng. Oh, maaf, salah orang. Sutradara tahu nggak? Pemeran utama malah beliin gue HP baru. Sutradara, kalau dia bener-bener nggak suka sama gue, mana mungkin begitu royal? Kok bucin banget sih dia? Kalau terus gini, repot. Nggak bisa dipastiin juga. Aktor itu doyan tebar pesona. Suka goda cewek. Nggak apa-apa. Suatu hari dia pasti kapok. Gue bakal nungguin. Oh iya, besok lu nggak ada jadwal syuting. Lu bisa istirahat di rumah. Sutradara. Kasih gue adegan lagi dong. Gue makin lama makin enjoy aktingnya. Ternyata lu emang suka si pemeran utama. Aku kasih kabar panas buat kamu. Apa? Cowok pemeran utama ini. Dia ada masalah sama dia. Serius? Serius. Udah tersebar di industri. Dia suka main cewek di mana-mana karena dia rendah diri. Pakai tampang buat tarik cewek. Biar bisa percaya diri lagi. Nggak nyangka adegan gerebek selingkuh gitu seru. Sutradara tunggu aja. Besok bakal aku kasih drama keren yang menyentuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat datang di acara lelang ini. Saya lelangernya. Hari ini, tampilkan barang pertama. Jade Zaman Siang. Lelang mulai harga awal 10 juta. 11 juta. Oke, 11 juta. 15 juta. 20 juta. Oke, 20 juta. 30 juta. Oke, 30 juta. 50 juta. 50 juta, 50 juta. Ibu ini tawar 50 juta. Ada yang lebih dari 50 juta? 60 juta. Ngesas 10 juta. Oke, kalian serius mainnya ya? Saya udah sering lihat adegan lelang. 100 juta. Kamu gila ya? Ada yang tawar lebih dari 100 juta? 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Jill. Halo Pak Fu, boleh wawancara sebentar? Anda rela keluar 100 juta buat jade ini? Buat koleksi atau apa? Alasan saya beli jade ini hari ini, memang khusus saya beli.
Buat kasih ke istri saya, Zhang Xuening. Wah, luar biasa. Pak Fu emang sayang banget sama istri. Iya, bener banget. Bikin iri banget. Makasih ya. Terima kasih untuk suamiku, Pak Fu. Meski dia ada kurangnya. Tapi aku tetap jaga keluarga ini. Nggak akan ninggalin dia. Walau tahu kamu sakit, aku tetap nggak jijik sama kamu. Tahu nggak, kamu ngomong apa? Sayang, aku cinta kamu. Oh, Nggak nyangka penggantiku beneran jatuh cinta sama si brengsek. Kamu khawatir? Aku takut Fusin nyakitin dia. Aku tak nyangka jadi begini. Mungkin aku nggak boleh manfaatin dia dari awal. Dia juga cukup bodoh. Masih kira ini cuma acting. Bukan, dia cuma suka acting. Dia cinta acting banget. Aku bikin dia mimpi. Dia nggak mau bangun. Nggak, aku harus pulang. Mau masuk bahaya lagi? Putriku masih sama dia. Tiap malam aku mimpi. Dengar dia manggil aku. Tenang, serahkan padaku. Shenqing, kamu udah banyak bantu. Aku nggak mau libatkan kamu lagi. Yuyu, kamu di mana? Zhang Xuening hancurkan aku. Apa untungnya buat kamu? Lepaskan dulu. Kamu bikin aku malu di depan umum? Mau mati? Kamu gila? Memang aku gila. Biar aku tunjukkan. Aku sakit atau enggak? Lepasin aku. Fusin, kita cerai aja. Anak ikut aku. Selain itu aku nggak mau apa-apa. Ngimpi aja. Dengar ya. Bikin aku kayak gini. Mau pergi gitu aja? Aku nggak akan cerai sama kamu. Aku bakal siksa kamu. Biar kamu menyesal hidup. Kenapa kamu harus gitu sama aku? Kenapa orang tuamu seumur hidup selalu meremehkanku, selalu menjatuhkanku? Kenapa harus begitu? Cuma karena aku menantumu suami yang masuk keluarga. Tapi mereka berdua sekarang sudah meninggal. Aku yang menang akhirnya. Zhang Xuening, aku tahu. Kamu selalu meremehkanku. Dulu mama bilang, Aku nggak ngerti siapa kamu. Jangan bawa-bawa mamamu, aku nggak percaya. Zhang Xuening, keangkuhanmu itu bikin aku cinta dan benci. Sekarang aku taklukkan kamu. Pak Fu. Pak Fu, kamu oke? Berani juga kamu tampar aku. Dasar cewek nakal. Pak Fu, apaan sih buru-buru? Pak Sutradara, jangan usir aku. Apa-apaan ini? Pak Sutradara, jangan usir aku. Mimpiku jadi aktris. Aku nggak mau kehilangan kesempatan ini. Mingsing, aku mau bicara. Pak Sutradara, nggak usah bilang, aku sudah tahu kamu nggak suka aku ya. Aku ngerti kok, aku nggak seharusnya suka aktor. Aku salah, nanti aku akting lebih baik. Biar film kamu cepat ke Oscar. Kamu beneran mau terus acting? Iya, Kamu nggak takut? aku sabuk hitam taekwondo. Nggak pernah takut siapapun. Oke. Kalau gitu sana, mereka lagi acting heboh banget. Kamu perlu tenangkan. Sip, tenang aja Pak. Lihat aja nanti. Wangi banget. Sibuk ya? Kamu yang bikin Pak Fu sampai seperti ini. Aku lagi sibuk, nggak mau ngomong banyak. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Kamu mau main trik apa lagi? Aku udah siapin hadiah besar buat kamu. Lihat kotak ini nggak? Tahu artinya kan? Maksudnya apa? Kamu sama suamiku juga udah berkorban juga masa muda dan waktumu. Semoga kamu hidup benar ke depannya. Jangan ganggu suamiku lagi. Ini kompensasi kehilangan masa muda.
Uang arwah? Maaf, Wah. Salah ambil properti. Zhang Xuening, kamu mau apa sebenarnya? Nggak nyangka si pelakor. Sampai nuntut properti bagus. Ya udah. Di sini ada 50 juta. Tinggalkan suamiku. Mingxing ini apalagi akal-akalanmu? Tinggalkan dia atau enggak. Ku kasih lagi 50 juta. Cukup enggak? Gimana aku percaya kok kamu baik banget sama aku, bukannya kamu paling benci aku? Ya, aku benci. Tapi aku udah mikir, terus begini juga nggak ada gunanya. Ya udah buang duit sedikit. Ini 1 miliar loh. Kamu lupa, perusahaan masih atas nama aku. Mau 1 miliar? Gampang aja. Coba pikir, kamu sama cowok brengsek ini, dia labil nggak jelas. Siapa tahu nanti kamu malah ditinggal. Akhirnya kamu nggak punya apa-apa. Wanita, mending mikir buat diri sendiri. Terima duit segini realistis aja. Hidupmu nggak perlu khawatir lagi. Ini 1 miliar, gila. Seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Dulu aku memang salah. Kak, tenang aja. Aku nggak akan lagi ganggu keluargamu. Sekarang kamu tahu salahmu? Aku salah, benar-benar salah. Keluargamu rukun bahagia banget. Aku malah godain suamimu benar-benar nggak punya hati. Kalau kamu tahu salah, harus tulus minta maaf. Minta maaf? Kenapa? Ganggu rumah tangga orang, mau naik derajat. Minta maaf bukannya wajar. Iya. Aku salah, benar-benar salah. Aku nggak boleh rebut suamimu. Itu aja. Aku nyakitin kamu, bikin keluarga kamu rusak. Masih ada lagi? Masih. Dulu aku suka suamimu. Karena dia kaya. Aku ngajar yoga ke kamu. Lihat rumahmu, uangmu banyak. Suamimu ganteng, anakmu lucu. Aku iri sama kamu. Aku pengen hidup kayak kamu. Cuma itu, ada lain? Aku nggak harus masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Aku juga nyuruh orang nyakitin kamu, Kak Xuening. Semuanya salahku. Kamu kasih duitnya. Aku janji. Nggak bakal tampil lagi di depanmu. Ingat, passwordnya 6 angka 6. Kak, masih ada ini? Masih ada. Yang mau kamu tobatin? Nggak ada, beneran nggak ada. Tanya dia, di mana anakku? Aku tanya, di mana anakku? Anakmu ada di... Diam! Kamu ngerti nggak yang kamu bilang? Fusin, kamu kok salahin aku? Aku udah sama kamu lama. Kapan kamu kasih aku uang? Kamu benar-benar bodoh. Ada sebab di balik keanehan. Bisa nggak pakai otak dikit? Ngomong apa sih? Kalau aku tahu bisa dapetin istrimu yang sekeren itu, ngapain masih buang waktu di sini? Aku ini sadar dan tobat. Kak Xuening, kasih kartumu ke aku. Aku janji, nggak bakal ganggu keluargamu lagi. Aku langsung pergi. Pergi aja. Makasih, Kak. Benar-benar bodoh karena cantik, ya. Ngomong apa lagi sih? Aku rasa kamu tuh sayang sama istrimu. Kasih aja uang itu ke aku. Sekarang aku juga tajir. Nanti cowok-cowok muda bakal deketin aku. Kamu nih. Pergi aja sejauh-jauhnya. Dah, kamu... Zhou Xuening, aku makin nggak ngerti kamu. Sebenarnya kamu mau apa? Hari ini aku capek banget. Udah cukup. Jangan pura-pura lagi nih ya. Bilang aja, kamu mau apa? Xuening, jangan-jangan kamu beneran gila ya? Enggak. Aku cuma terobsesi sama kamu. Habis malah masuk ke perangkap. Bukannya aku malah nyakitin dia. Terus kamu mau gimana? Hari ini Mingxing selesai. Sadar keluar dari peran itu. Si Mingxing ini nggak bisa bedain nyata atau acting. Selesai deh. Gagal total. Santai, jangan panik. Siapa tahu ada kejutan. Begini, drama Mingxing berakhir di sini. Kenapa dana habis ya? Iya. Sutradara, aku nggak usah dibayar. Sutradara, kita punya duit kok. Buat bikin Mingxing terkenal jadi bintang, aku sampai jual rumah sendiri. Dukung penuh karier Mingxing. Mingxing, lihat. Cheng Nuo begitu baik sama kamu. Kamu ikut dia pulang aja. Hiduplah dengan baik. Drama kita ini sudah selesai syuting, oke? Masa sih, sutradara? Baru berapa adegan yang kita ambil? Nggak boleh endingnya jelek, kan? Materinya udah cukup. Aku sutradaranya, aku tahu. Sutradara, tolonglah. Kasih aku satu kesempatan lagi. Jangan ganti pemeran utama cewek. Ini pertama kalinya aku jadi pemeran utama. Dulu aku terlalu manja. Nanti kalau syuting lagi, aku nggak akan kayak gitu lagi. Aku cuma mau selesain syuting adegan berikutnya. Kalau nggak, semua yang sebelumnya bukankah jadi sia-sia? Kalau lanjut gini, takutnya sampai punya anak beneran. Mingxing, lihat. Cheng Nuo begitu baik sama kamu. Kamu harus tahu hargai dia.
Apa ada orang yang gantiin posisiku? Apa? Pasti ada aktor yang bawa modal. Gantikan aku. Nggak ada. Sutradara, kami punya uang. Aku mau lanjut syuting. Beneran Mingsing, dengerin aku. Semuanya sudah selesai. Sutradara, tolonglah. Aku baru nemuin feel karakternya. Jangan ganti aku. Aku agak grogi. Ini pertama kalinya aku. Sayang, mau main peran sama aku. Kamu berani bohongin aku? Di ATM cuma 72.045 perak. Itu cuma properti, kan? Ngapain dipermasalahin? Penipu, kamu masih mau usir aku? Pak Fu. Pak Fu, aku tertipu. Aku juga korban. Sayang, langkah kita selanjutnya apa? Soal begini aku nggak mau ada saksi. Usir dia keluar. Ini. Kamu keluar dulu. Kalian, Kenapa kamu nggak ngerti situasi sih? Kamu di sini, ini bakal ganggu performa kami. Tempat udah dikosongin, masih nggak ngerti. aku nggak mau pergi. Kamu keluar dulu. Aku nggak mau pergi. Ayo pergi. Kalau gitu aku improvisasi aja. Aku juga rela kok. Demi sini. Berhenti! Aku bilang berhenti! Suara apa itu? Berhenti! Siapa yang ngomong? Aku ada urusan. Aku keluar sebentar. Kamu baik-baik aja? Nih udah jadi di luar kendaliku. Terus kamu mau gimana? Aku nggak tahu. Tapi Mingsing ini nggak bisa dipakai lagi. Tenang aja, aku bakal selalu di sampingmu, temani dan dukung kamu. Sama soal anakmu juga. Aku udah suruh orang cari tahu, tapi data keluar negeri terakhir. Kayaknya belum ketemu. Tapi jangan khawatir, percaya aja hasilnya bakal segera ada. Aku bener-bener nggak tahu gimana harus makasih ke kamu. Kamu nggak usah bilang apa-apa. Aku ada urusan, pamit dulu. Aku selalu punya firasat kuat. Kayaknya Yuyu ada di dekatku. Aku bisa rasa kehadirannya. Yuyu, kamu di mana sih? Aku tahu aku salah. Aku mohon. Tolonglah. Sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon banget. Tolonglah. Aku salah, aku mohon. Yuyu. Yuyu. Mama. Yuyu. Maaf ya, Yuyu. Mama telah datang. Mama sekarang antar kamu pergi. Kalian mau kemana? Kamu emang jahat banget. Rendah dan nggak tahu malu. Sampai anak kandung sendiri pun dikunci di sini. Anak kandung? Yakin itu anak kandungmu? Kamu punya banyak pacar. Siapa yang tahu itu anakmu sama siapa? Kenapa nggak enak badan? Kamu lupa ya, waktu kecil kamu diculik. Hampir dibunuh. Sejak itu kamu paling takut sama tempat gelap. Ayah, ibu kalian di mana? Aku takut banget. Lihat dirimu sekarang. Gimana mau jaga anak? Dengar kasih anaknya ke aku. Berhenti. Kamu nggak apa-apa. Kak, aku salah. Kak, maafin aku. Kamu nggak apa-apa. 申请 Mama, Yuyu, kamu nggak apa-apa. Kamu ada sakit di mana? Tenang aja, dia cuma kelaparan. Setelah makan lalu tidur, udah jauh lebih baik. Tapi kamu pingsan seharian semalam. Sekarang ada rasa nggak nyaman di mana. Aku nggak apa-apa. Asal Yuyu baik-baik aja. Aku takut keadaan mental dia. Tenang aja, aku sudah cari orang yang bisa dipercaya buat jagain Yuyu Yixin.
Sampai Nona Zhang sembuh. Maaf merepotkan, tolong jaga Yuyu dulu. Tenang aja. Halo, namaku Ishin. Kita bisa jadi teman. Yuk main ke kamar sebelah. Oke? Pergi sana, Mama di sini kok. Ayo kita pergi. Ini psikolog yang kamu cari. Iya. Yuyu, Tante dengar kamu jago gambar. Bisa nggak gambar? Biar Tante lihat. Mau gambar apa? Gambar aja yang kamu mau. Gambar ini isi hatimu. Itu aja cukup. Udah selesai. Boleh aku lihat? Tante, apa gambarku jelek? Bukan, Yuyu. Gambarmu bagus banget. Kamu bisa ceritain ke Tante tentang gambar ini. Ini Mama. Ini aku. Ini... Nggak apa-apa, Yuyu. Kalau nggak mau cerita, nggak usah. Kita simpan dulu gambarnya. Tante, kenapa Papa ngurung aku? Apa aku ada salah? Aku bikin Papa marah ya? Nggak, Yuyu. Kamu nggak salah. Jadi jangan kepikiran, apa kita ini salah? Sampai harus dihukum. Yuyu, Tante boleh tanya kamu sesuatu? Kamu ngerasa disayang nggak? Dok, gimana keadaan Yuyu sekarang? Sekarang sih baik. Cuma takut nanti anaknya bisa punya reaksi trauma. Gangguan stres pasca trauma. Saya tuh nggak mau anak saya. Jadi kayak saya nanti. Iya, tapi mungkin anak ini lebih kuat dari yang kita kira. Sekarang kita bisa ngapain? Sering-sering ajak dia main keluar, lewat kenangan indah. Bisa bantu dia lupain memori buruk ini. Makasih, Dok. Fusin, aku pasti akan buat kalian bayar. Yuyu. Lihat mau main yang mana? Mau main yang itu. Oke, ikut Yuyu aja. Kita main itu ya. Ayo. Yuk. Yuyu, hari ini senang gak? Senang. Nanti Om sering ajak kamu main, mau? Mau, Om. Boleh tanya sesuatu nggak? Tanya apa? Bilang aja. Boleh nggak Om jadi papaku? Tentu boleh. Sekarang aku punya anak cewek. Sutradara, Anda cari saya. Gimana istirahatnya? Saya nggak mau istirahat lagi. Sutradara, saya mau syuting. Project berikutnya kita. Kapan mulai syuting? Saya panggil kamu. Justru soal ini. Serius, ada film baru lagi? Iya. Lanjutan dari film terakhir. Wah, keren banget. Pemeran cowok diganti nggak? Enggak, masih dia. Mingsing, ada hal. Saya mau bilang, film pertama itu, Lagi proses editing akhir. saya nemu beberapa masalah. Acting saya jelek ya, sutradara. Bukan. Cuma menurut saya karakter ini kurang konsisten. Kamu terlalu lembut ke cowok brengsek. Penonton jadi kurang puas nontonnya. Saya harap kamu nanti di film kedua jangan terlalu bucin. Jangan tercampur drama sama nyata. Ngerti? Ngerti, sutradara. Saya juga udah introspeksi kok. Karena Anda mau kasih saya kesempatan lagi. Saya pasti nggak kecewakan kepercayaan Anda. Bagus kalau begitu. Saya ada satu pertanyaan. Kamu klaustrofobia nggak? Klaustrofobia? Nggak, kenapa tanya gitu? Nggak apa-apa, cuma nanya aja kok. Sutradara, kapan kita mulai syuting? Saya udah nggak sabar banget. Besok langsung klimaks. Momen puncak serial ini. Pasti itu adegan saya. Saya pasti tampil maksimal. Semangat. Pemeran utama, saya balik lagi. Mingsing, hari ini adegan kamu berat. Ingat tampil yang top. Oke. Kamu balik.
Kok sendirian aja? Sendirian kenapa? Berani juga ya? Sendirian lebih mudah. Lepasin, sakit nih. Ayo pergi. Tenang, aku di sini. Hei, hari ini mulai. Ini harusnya momenku ya. Tempat ini gelap banget. Susah tampil kayak gini. Hei, buka pintu. Ini mau ngapain sih? Buka pintu. Hei, lagi nyanyi. Zhang Xuening, kamu nggak takut? Harusnya aku takut. Aku lupa bereaksi ya. Maaf, maaf. Coba sekali lagi. Ini di mana? Gelap, aku takut. Cepat keluarkan aku. Keluarkan aku. Gila ya? Si Zhou Kening ini makin labil. Susah ditebak. Aku juga bingung. Kamu apa sih? Barusan aku tidur. Hampir lupa tugas hari ini. Tugas? Hari ini momenku. Prop ini mirip banget. Kamu gila. Kamu tahu ini mahal? Serius, aduh. Duh, sayang banget. Jangan hancurin lagi dong. Itu semua aku beli mahal. Dari lelang, antik. Kamu hancurin lagi rumah ini habis. Konyol. Kamu bilang aku hancurin rumah ini, kamu aja bawa dia pulang. Kamu bilang aku hancurin rumah ini. Dengar ya, kalau kamu sentuh aku lagi, kalau keterlaluan ku bakar semua rumah ini. Astaga. Harus gimana biar kamu nggak ribut? Syaratku cuma satu. Suruh dia pergi. Suruh aku pergi. Mimpi aja. Hei, jangan. Vas ini memang cantik. Tapi dia rendah diri, mau rugi sendiri. Jadi tak ada yang hargai dia. Jangan ngeledek aku gitu. Dulu aku pernah ketipu kamu. Sekarang nggak lagi. Xiaoshan, kamu pikir dia cinta kamu? Tentu, Terus kenapa dia kasih kamu kalung palsu? Lihat kalungmu itu. Warnanya udah pudar. Jelas palsu. Mungkin udah lama dipakai. Makanya warnanya gelap. Kalung asli. Walau dipakai lama, tetap mengkilap. kenapa beliin aku kalung palsu? Menurutmu aku semurah itu? Kalau kamu nggak percaya aku, sekarang bisa langsung keluar. Aku nggak mau pergi. Kamu nggak pernah berkorban, tapi mau ngusir aku. Kalau sekarang kamu usir, aku bakal bongkar semua. Ke media. Waduh, waduh. Kok jadi mereka dua yang main utama? Direkturnya juga diam. Abis ini aku harus ngapain? Udah cukup nih kalian berdua ngerampasin banget ya. Anggap aku nggak ada. Xiaosha, ingat. Sekarang kamu sama aku. Ada di satu tim, Ngaco banget. Kamu udah gituin aku. Masa aku masih mau? Bareng kamu satu tim? kamu bodoh ya. Coba pikir. Kalau aku sama kamu kalah, siapa untung paling besar? Kenapa malah? Sasaran jadi aku. Barusan kalian ributnya seru banget. Lanjut dong. Hampir saja aku ketipu sama akal-akalanmu. Cewek ini hari ini kok jadi pinter ya? Zhang Xuening, soal terakhir kali kamu bawa anak pergi, aku belum sempat hitung itu sama kamu. Anak. Kamu mau pura-pura bodoh lagi? Cewek ini kelihatan polos. Tapi licik banget. Aku kasih tahu ya, aku sama Fusion itu kayak ikan butuh air. Kamu nggak akan bisa pisahin kami. Malu aja nggak ngomong kayak gitu. Kamu masih bisa ngomong sebegitu. Pedenya aku heran deh. Kamu segitunya suka sama suami orang ya? Di mataku dia pria terbaik. Iya itu, Xuening. Xiaoshan sama aku itu nggak minta status, nggak mau untung, bersamaku juga banyak susahnya. Bisakah kamu berhenti drama? Kita bertiga bareng, hidup enak loh. Nggak tahu malu. Kamu gila ya? Aku udah sabar sama kalian lama. Jangan bikin Fusin marah. Jaga diri baik-baik. Maaf, maaf. Tanganku nggak sengaja.
Zhang Xuening, kamu mau apa sih? Ajukan cerai sama dia. Pujuk dia setuju. Kamu mau cerai sama aku. Mulai sekarang aku nggak bikin ribut lagi. Cerai. Nggak bakal. Kenapa? Demi citra perusahaan. Demi citra kesuksesan kamu. Dan citra suami idaman. Yang perhatian sama keluarga. Apapun yang kamu lakuin, aku tetap nggak akan cerai. Kecuali kamu benar-benar lenyap. Hilang total. Apa sekarang dari drama keluarga? Jadi drama misteri? Kalau kamu takut, jangan bikin masalah lagi. Aku juga nggak butuh status. Pura-pura nggak lihat aja. Tutup satu mata. Xuening, ayo kita tetap jadi saudari. Nggak bagus ya? Jangan tolak tawaran baikku. Mau main kasar? Siapa takut? Dengar ya kalian berdua. Kalau ganggu aku lagi, aku lapor polisi. Aku usir kalian dari rumah. Lapor polisi. Coba aja. Ayo kita coba. Aku udah sabar lama. Pak Fu, kamu oke? Sutradara, aktor utama suka kasar. Leherku dicekik. Masih sakit sampai sekarang. Maaf ya. Tadi situasi mendadak. Dia terlalu mendalami peran. Aku pasti tegur dia. Padahal aku suka banget sama dia. Dia malah kasar sama aku. Pak Sutradara, aku mau istirahat dulu. Biar luka aku sembuh. Oke. Kamu istirahat dulu. Sisanya biar aku urus. Fusin cerai aja. Pinter dikit. Aku bisa kasih jalan keluar. Kalau kamu terus kayak gini. Lihat aja nanti. Tendangannya itu hampir bikin aku mandul. Kalau nggak dikasih pelajaran, nggak tahu siapa pemilik rumah. Cerai. Cerai. Bawa uang dan anak. Nikmatin hidup sama pacar barumu. Mimpi aja. Jangan berkhayal. Cerai. Cerai. Kecuali kamu mati. Aku janji begitu. Sayang. Rayakan kemenangan kita. Jadi kamu nggak peduli dia? Sepertinya dia terluka parah. Mari kita bersulang. Untuk kepergiannya. Beneran mau dia hilang? Sayang, ditusuk pisau sakit banget. Bagaimanapun, kami pernah jadi suami istri. Sekalian hari ini habisin aja. Kasih dia akhir yang cepat. Kayaknya aku bakal jadi istri sah nih. Pasti dong. Kamu ngapain? Mau nyelonong ke rumah orang? Ayo. Sutradara Zhang. Anda kenapa? Ada apa-apa enggak? Nggak apa-apa. Terjatuh pas syuting. Syuting harus stop enggak? Lanjut sesuai rencana. Sisanya serahkan kamu. Jaga diri baik-baik. Kenapa kamu susah banget hilang sih? Baru tadi kamu diangkat pergi kan? Kalau aku gampang kalah gitu, kamu pasti puas langsung jadi nyonya rumah kan? Langsung jadi tuan rumah di sini ya? Aku, memangnya kenapa aku? Kamu berdua malah selingkuh. Dan jebak aku. Aku sekarang juga mau adain konferensi pers bongkar semua kelakuan kalian. Sekarang giliranku ya. Harus dong, ambil kesempatan acting yang bagus. Kalau akting bagus, dapat bonus nggak? Pasti dapat. Permisi, Pak Fu, Anda melukai pasangan Anda sendiri, lalu bawa wanita lain ke rumah. Apa Anda tak pikirkan dampak setelah bertindak seperti itu? Itu Nona boleh tanya, bagaimana Anda masuk keluarga ini? Pria ini sudah menikah. Anda pasti tahu kan? Jangan asal bicara. Pak Fu, mau jujur, jawab pertanyaan kami. kalian siapa? Kami reporter dari Koran Universal. Kami khusus wawancara para konglomerat. Koran Universal? Kenapa saya rasa Anda familiar? Tolong jangan alihkan topik. Koran Universal kami akan terbitkan besok. Tentang Anda gosip panas terbaru. Ada penjelasan? Jangan bicara baik-baik saja. Siapa atasan kalian? Saya mau bicara dengan bos kalian. Nona dengar katanya Anda terluka. Katanya dipukul istri dan selingkuhan. Ya, saya amat tak suka. Badan hati saya sama-sama terluka parah. Tolong bela saya.
Wanita ini tak punya moral. Hancurkan rumah tangga saya, juga mau celakai saya. Saya benar-benar jadi korban. Di siang bolong, di dunia terang, apa masih ada hukum? Lalu bagaimana menurut Anda harusnya bagaimana menyelesaikan ini biar tak terluka lagi? Saya harap dia pergi dari rumah saya untuk selamanya. Jangan dengarkan ocehannya, dia cuma ngaco saja. Pak Fu, ngomong dong. Begini teman-teman wartawan. Saya dan istriku Zhang Xuening selalu akur. Hubungan suami istri juga harmonis. Karena dia terus-menerus menggoda saya cuma lakukan kesalahan kecil yang hampir semua pria bisa lakukan. Saya harap kalian bisa maafkan saya. Jadi di sini saya minta maaf pada istriku. Noni, saya benar-benar salah. Mulai sekarang saya akan kembali ke keluarga. Saya akan memperbaiki semua luka padamu. Mau maafin kamu, tergantung pilihanmu hari ini. Hari ini saya akan ungkap. Fakta sebenarnya Xiaoshan ini pelatih yoga pribadi istriku. Profesinya sih biasa aja, tapi urusan goda-menggoda dia jagonya. Makanya saya terjebak. Hebat. Cowok brengsek. Pergi sekarang, cepat. Keluar dari rumahku. Fu, kamu benar-benar menghancurkan aku. Nona Xiao sudah begini masih nggak mau lepas. Ibu, kamu serius mau terus? Jadi selingkuhan yang dibenci semua orang. Ngapain rekam? Mulai sekarang, saya akan rawat keluarga kecil kita. Jaga istriku baik-baik. Bagus, benar-benar drama pasangan harmonis Fusin. Tunggu saja. Nona Xiao, jangan pergi. Kok masih main HP? Kamu begini, bisa nggak jaga diri dulu? Kamu tahu, Luka begini buatku. nggak seberapa. Kamu tahu nggak mereka menyebabkan orang tuaku meninggal, bikin anakku trauma yang nggak bisa hilang. Aku nggak mungkin maafin mereka. Aku tahu, menyuruhmu lupakan dendam itu susah. Tapi bisa nggak sebelum bertindak kasih tahu aku dulu? Kamu begini nekat, tahu nggak? Aku cemas banget. Katakan siapa kamu sebenarnya. Aduh, lepasin. Kalau enggak, aku kasar nih. Kamu masih belum keluar dari peran ya? Aku bahkan belum tahu nama aslimu. Namaku Mingxing kamu. Mingxing. Bukan Zhang Xuening? Memang aktingnya bohong. Tapi aku serius ngejar kamu. Sejak kapan mulai jadi Zhang Xuening? Baru beberapa hari lalu, kita kan bareng masuk tim dan syuting. Mulai syuting Zhang Xuening. Ternyata kamu tipu aku lagi sutradaranya pinter banget. Kamu terlalu mendalami peran. Tapi memang sih, metode syuting realistis kayak sutradara gitu. Emang unik. Terus wartawan-wartawan barusan itu figuran. Aku kasih tahu ya, sekarang figuran nggak murah loh. Sehari bisa 100 lebih. Sampai kompak bohongin aku. Buat apa nipu kamu? Kamu juga aktor kan? Bukan, aku bukan aktor. Oh, aku tahu. Kamu nggak mau jadi aktor selamanya. Mau jadi sutradara juga ya. Aku tahu kamu pemuda penuh mimpi. Punya cita-cita. Aku juga suka kamu karena itu. Meskipun karaktermu di cerita negatif, tapi itu salah penulis naskah. Aku cinta kamu. Zhang Xuening yang asli, orangnya di mana? Maksudmu sutradara Zhang? Barusan dibawa pakai tanduk keluar. Dia ke rumah sakit. Mingxing. Halo Mingxing, aku Fusin. Bisa minta tolong? Tolong apa bilang aja. Asal bukan melanggar hukum. Aku siap bantu apapun. Enggak separah itu, bisa temenin aku ke RS? Cuma itu? Bisa temenin aku ke RS? Akhirnya adegan ini selesai. Mingxing, datang ke RS, mainkan adegan terakhir. Akhirnya adegan ini benar-benar selesai. Capek banget. Kamu benar-benar jago, Zhang Xuening. Makasih sudah puji aktingku. Acting. Semua yang barusan itu acting? Kamu bodoh ya. Sudah berapa hari syuting? Syuting. Kok makin ngomong aku makin gak ngerti kamu? Kalau gampang ditebak. Aktingku jelek banget. Mana bisa jadi aktor? Aktor. Kamu gila. Kamu benar-benar sakit ya? Kalian berdua nggak anggap pasangan asli serius? Mau mundur? Kenapa bisa mirip banget? Sebenarnya kamu siapa? Mingxing, ini adegan terakhir. Nanti pemeran cowok datang kerjasama sampai selesai. Akhirnya happy ending. Ternyata happy ending juga. Siap belum? Ya 3, 2, 1 mulai.
Xuening, ternyata kamu di sini, kamu udah mendingan. Belum sembuh. Bukannya katanya happy ending? Kenapa masih pakai ini yang ganggu mata? Zhang Xuening, jangan pura-pura. Pak Fu udah bilang semuanya ke aku. Dulu aku nggak mau ngaku. Sekarang aku rasa kamu emang sutradara hebat. Dulu aku remehin kamu. Nggak nyangka kamu sendiri yang sutradarai drama segede ini. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Sutradara Zhang kamu udah sutradarai drama segede ini. Kita diputer-puter. Jago banget sih. Tapi di naskahmu ada nggak? Hari ini hari kematianmu. Kamu ngapain? Katanya ending bahagia. Pengen happy ending? Kedengaran indah banget. Ya tanya aja. Dia setuju nggak? Keadaan ruang 2 darurat. Cepat-cepat tolongin. Kamu ngapain? Katanya ending bahagia. Pengen happy ending? Kedengarannya enak. Tanya dulu dia setuju nggak? Kamu ngapain? Kalian berani bikin rusuh di RS? Suster, kamu salah paham. Kita lagi syuting kok. Ya, kita lagi acting. Terus ini apa? Ini properti, kita cuma pinjam tempat buat syuting. Sutradara Jang belum bilang ke kalian. Hari ini seharusnya adegan terakhir happy ending. Nggak nyangka malah rusak gara-gara aktor peran pelakor nggak ngerti naskah. Aduh. Iya. Aku si aktor peran pelakor itu. Maaf, salahku. Wanita ini bukan Zhang Xuening. Maaf banget. Ganggu waktumu, kami aktor sedang latihan, silakan lanjut. Tolong jangan berisik. Kupikir hari ini wrap up. Berhenti! Tanya, di mana Direktur Zhang? Direktur Zhang. Barusan masih di sini. Kemana ya? Shenqing, cukup. Pak Fu, halo, boleh wawancara? Pak Fu, kami dengar Anda pernah pukul istri. Apakah itu benar? Sudah, cukup. Nih, ku bayar dobel. Cepat pergi. Jangan buang waktuku. Halo Pak Fu, kami dengar Anda kerja sama dengan orang ketiga untuk jebak istri Anda. Apa itu benar? Sudah, jangan acting lagi. Aku tahu semua. Capek nggak sih kamu? Pak Fu dengar katanya grup Fu. 9% sahamnya atas nama istri Anda. Tindakan Anda ada hubungannya dengan itu? Kalian nggak capek gitu-gitu terus? Halo Ibu, Anda masih muda dan cantik. Nggak takut masalah ini tersebar. Bikin hidup Anda jadi buruk ke depannya. Nggak, malah senang kalian membongkar aku. Asal kalian para figuran, memang bisa. Tujuan asli? Kalian kesini apa? Bisa kasih bocoran? Penasaran aku kesini ngapain ya? Oke, aku kasih tahu. Hari ini kami kesini buat membunuh Zhang Xuening. Benar, saya cuma kasih tahu kalian. Saya memang cinta Xiaoshan. Saya memang selingkuh, kenapa? Lelaki punya uang, main di luar, ngapain heboh? Zhang Xuening di mana? Nggak mau keluar? Ya? Baik, kamu suka main, aku temani main sekalian. Pak Fu, istri Anda sudah sering minta cerai. Kenapa Anda nggak setuju? Oh, ya soal ini ya. Kalau saya cerai, Xiu Gagnu pegang 90% saham perusahaan. Saya jadi nggak punya apa-apa. Terima kasih sudah jujur. Anda setuju kami liput eksklusif berita Anda? Setuju, sangat setuju. Sama sekali nggak perlu bayar, jadi makasih sama-sama. Kalau boleh tanya, di mana sutradara Zhang kalian? Maksud Anda sutradara TV? Akting anak ini lumayan juga. Kamu pikir aku gampang digoda ya? Udah, jangan pura-pura. Aku nggak punya waktu buat kamu. Serahkan sutradara Zhang kalian. Pak Fu, ini kartu pers saya. Anda bisa sepenuhnya percaya saya. Nggak usah ketemu sutradara kami. Saya benar-benar wartawan. Properti kalian mirip banget sih. Apa itu kartu pers? Kalian semua cuma figuran ya? Cepat pergi. Mereka benar-benar wartawan. Gaya seriusmu itu bikin jatuh cinta. Kamu suka aku karena apa sih? Sudah aku bilang, aku sama sutradara Zhang itu keluarga. Bukannya kamu sudah tahu? Aku tahu, tapi sutradara bilang sama aku, katanya hubungan kalian sudah retak. Itu kata dia. Bukan menurutku. Asal Xuening rilis pernyataan, buktikan tadi cuma salah paham. Kita masih ada peluang balikan. Apa katanya? Masih banyak masalah antara kita. Perlu libatkan dia juga. Oke, aku bisa pergi. Tapi sebelum pergi, ada 2 pertanyaan buat kalian. Setelah tanya aku pergi, Fuxin beneran nggak punya sedikit pun perasaan ke aku? Atau karena dia? Sutradara, aku mau tanya, kata-kata dukungan dan pengakuan itu bohong ya? Selama ini, aku cuma alat buat lawan mereka? Gitu? Ming-sing, Mam. Maaf, kamu sudah kasih aku mimpi. Bikin aku rasa bisa jadi pemeran utama, bukan lagi figuran yang selalu dibully. Di cinta, aku kira aku temukan cinta sejati. Waktu karir dan cinta sama-sama dapet. Ternyata kalian siram air dingin ke aku. Ming-sing. Maaf banget. Aku nggak nyangka bikin kamu terluka separah ini.
Kita beda kelas. Gimana kamu bisa ngerti rasaku? Kamu kaya dan berkuasa. Ada di puncak. Sedang aku cuma figuran tanpa peran. Maaf, aku beneran. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku memang jatuh cinta. Tapi kamu juga udah kasih uang kan? Berarti kita impas. Nggak ada yang berutang. Kamu emang polos banget. Mereka itu jurnalis beneran. Sutradara Cho hebat. Demi akting realistis. Sampai undang jurnalis asli. Ayo kita pergi. Mingsing, ini honor kamu. Akhir-akhir ini kami manfaatkan kamu. Maaf ya. Sutradara, saya juga baru tahu sekarang. Ternyata dari awal, cuman aku sendiri yang acting. Aku nggak sengaja sembunyiin dari kamu. Sutradara, jangan bilang maaf. Aku malah harus makasih sama kamu. Aku dapat uang. Dan kenal Fushin. Iya. Kamu benar-benar polos ya. Sekarang kamu tahu dia bukan pura-pura. Dia benar-benar cowok brengsek. Kamu masih suka dia? Iya. Sutradara, aku mau nanya. Hubungan kalian sudah benar-benar putus? Iya. Nggak ada harapan lagi? Nggak ada. Bagus deh. Berarti aku masih punya peluang. Aku benar-benar nggak ngerti kamu. Apa sih yang kamu suka dari dia? Sutradara, kamu nggak paham. Cinta itu memang gila. Cinta itu irasional. Xuening. Xuening. Kamu datang. Duduk di sampingku. Nona Mingsing. Tolong jaga sikap. Aku ada satu pertanyaan lagi. Fushin Pak Fu, kamu benar cinta dia? Cinta. Terus aku gimana? Semua perlakuan manismu ke aku selama ini, itu cuma karena kamu suka dia? Iya. Walau cewek ini naif, bisa juga dimanfaatin. Tapi sekarang fokus dulu. Shogakunyo yang utama. Kau tahu enggak, saat pertama lihat kamu, aku udah suka sama kamu. Mingsing, kamu masih muda. Banyak pilihan. Kenapa sih harus suka cowok brengsek? Kamu beneran polos. Iya, aku polos. Kalau nggak polos, nggak bakal dipermainkan sama kalian. Dia punya banyak cewek. Kamu nggak tahu ya? Aku tahu. Dia bukan cuma selingkuh. Dia juga mukul istrinya. Kamu beneran nggak tahu soal ini? Aku tahu semuanya. Tapi aku tetap suka dia. Selama ini, kamu sama sekali nggak punya perasaan ke aku. Oke, aku ngerti. Udah nggak usah ngomong apa-apa. Boleh aku minta satu hal terakhir? Bisa nggak kamu peluk aku sekali lagi? Biar aku pamit sama peran ini. Sampai jumpa, Fushin. Mulai sekarang Pangeran dan Putri hidup bahagia selamanya. Ceritain lagi dong. Paman Yuyu udah capek. Biar Paman istirahat dulu. Nggak mau, kecuali Mama janji satu syarat. Oke. Ku minta Paman tidur di kamar ini. Bareng kita bertiga. Hah? Selamat malam. Yuyu, itu kamu? Bukan. Halo, siapa? Sutradara Zhang, aku mau bicara. Oke, ketemu di tempat biasa. Yuyu, anak bandel. Gatal nggak? Maaf, Sutradara Zhang. Aku mau minta maaf dulu. Aku nggak pernah marah sama kamu kok. Aku cuma merasa bersalah. Dulu aku terlalu terbawa peran. GR sendiri. Sekarang aku sadar. Aku mau minta maaf atas tingkahku yang nggak rasional dulu. Beneran nggak perlu, Mingsing. Perlu, penting kok. Kak Xuening, aku mau ajak kamu and Fushin. Liburan bareng, boleh? Liburan nggak perlu. Kak, kalau nggak setuju, berarti nggak mau maafin aku. Nggak, beneran. Nggak usah boros gitu. Nggak perlu. Perlu kok. Kak Xuening, setuju aja ya? Anggap saja aku minta maaf resmi. Oke deh, oke deh. Dia beda banget sama kemarin. Pasti ada sesuatu. Ya udah, kamu setuju ya?
Terus kita mau kemana? Udah direncanain. Ternyata emang udah siapin. Kalau gitu aku ikutin aja permainannya. Mau kemana nih? Dekat Jiangcheng aja. Ada tempat buat hiking sama main air. Pemandangannya bagus. Nanti kita bisa main bareng. Bisa lepas penat. Tapi, Kalau tuh nggak setuju, berarti masih nggak mau maafin aku. oke, aku pulang siap-siap nanti kabarin. Siap sutradara, nanti kontak lagi. Gimana sayang? Dia udah setuju belum? Iya, udah setuju. Mantap! Aku yakin kamu pasti bisa. Setelah urusan ini beres, nggak ada lagi yang bisa halangi kita bersama. Kamu ngerti kan? Iya, aku ngerti. Aku nurut sama kamu. Terus kita harus gimana? Mingsing, makasih banget. Udah lama aku nggak liburan. Sutradara Jang, nggak nyangka kita bertiga bisa makan bareng begini. Mau bilang, bisa duduk makan bareng kalian, itu kehormatan buat aku. Sutradara Jang, aku toast buat kamu. Aku minum duluan. Wah, kuat banget minumnya. Aku jarang minum. Nggak kuat minum. Aku nggak ikut tos ya. Nggak bisa. Sayang lihat Mingsing tulus banget. Ajak kita jalan-jalan. Traktir makan juga. Masa kita masih terlalu kaku? Kan santai minum dikit. Iya Pak Jang, saya udah habis. Baik, saya juga habis. Oke. Aku nggak mabuk, nggak perlu ditopang. Iya, nggak mabuk. Toast. Cheers. Aku masih bisa segelas lagi. Oke. Masih kuat satu gelas. Mingsing, tenang. Tenang dulu, hampir berhasil. Aku nggak pernah bunuh orang. Aktor pun nggak. Anggap aja ini acting. Selesaikan aja. Ngerti? Tenang aja. Ada aku kok. Kita berdua aja diam-diam beresin dia. Besok kita bisa pulang bareng, jalani hidup bareng. Kamu jadi bufu mulai besok. Ngerti? Pufua. Iya, bukannya kamu selalu mau sama aku. Asal dia diberesin, kita bisa bareng selamanya. Aku bisa kayak dulu Pak Jang tinggal di rumah mewah, naik mobil keren, jadi sutradara. Cinta dan karir sukses. Kamu gak mau? Mau anggap aja akting. Main peran akting. Gimana? Dia udah mati? Terus gimana? Tunggu, aku cek. Kalian ngapain? Hantu! Apaan sih? Baru dari toilet. Kok langsung jadi hantu? Ini apa nih? Ini hairpiece aku. Sekarang lagi tren volume rambut tinggi. Bagian atas rambutku tipis. Kok tertarik soal ini? Hidup lagi. Mingsing ke kamar kita. Ngapain? Oh ya, dia mau pinjam bantal. Gitu ya, Mingsing. Kebetulan banget di kamar aku. Ada bantal lebih buat kamu. Bukan aku. Jangan teriak, kenapa sih? Malam-malam ribut gitu. Tahu nggak akibatnya? Aku balik kamar dulu. Istirahat yang benar, biar besok semangat main. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Sayang, lihat pemandangannya, bagus banget ya. Pasti bagus dong. Kalian pilihkan jadi tempat matiku. Iya,
Ayo. Tadi pagi, perutku enggak enak. Aku ke toilet dulu. Kalian lanjut aja. Tunggu, Xuening, aku ikut. Mingxing, bajumu bagus banget. Ya kan, pacarku yang beliin. Bagus sih, tapi sebentar lagi kita mau naik gunung. Baju itu kurang cocok deh. Terus gimana? Di tasku ada. Baju cadangan. Mau aku gantiin dulu? Makasih, Sutradara Zhang. Sutradara Zhang. Mingxing, kamu duluan aja. Perutku masih lama. Biar dia nggak nunggu lama. Aku tunggu di luar ya. Iya. Dia mana? Masih harus nunggu lagi. Nggak bisa harap Mingsing. Aku saja deh. Ada apa? Nggak apa, aku temenin jalan-jalan. Oke, Sayang, menurutmu danau ini sedalam apa sih? nggak tahu. Kelihatan nggak dangkal. Coba kamu ukur sendiri. Fuxin, ini Mingxing. Aku nggak bisa berenang. Chou Xuening, kamu sudah di ujung tanduk. Masih main intrik sama aku. Tolong. Zhang Xuening, jangan salahkan aku. Kamu yang maksa aku. Kagetin aja. Kok baru pulang? Emang nggak bisa diharapin ya? Akhirnya aku yang kerjain. Aku cuma mau... Biar orang bingungin kita berdua. Nggak niat nyakitin dia. Mulai sekarang kita suami istri. Cuma kita yang tahu soal ini. Kamu sekarang jadi Zhang Xuening. Kuning yang dulu nggak bakal ada lagi. Hari ini hari ke-7 Xuening. Pergi aja. Anggap aja. Aku yang salahin kamu. Tapi kamu sendiri yang milih ninggalin aku. Aku juga terpaksa. Maafin aku ya. Tenang aja. Mulai sekarang. Setiap hari aku bakal 3 dupa buat kamu. Jangan khawatir. Sayang, sini deh. Ada apa, Pak Fu? Jangan panggil gitu lagi. Soalnya waktu hidupnya Xuening, nggak pernah manggil aku kayak gitu. Oke, aku ngerti. Ayo hari ini, kita resmi ngucapin selamat tinggal ke Zhang Xuening, bener-bener. Keluarkan dia dari kamar ini. Gimana caranya? Xuening. Maaf ya, semua salahku. Tapi juga bukan sepenuhnya salahku. Kamu sudah habis takdirnya. Pergi aja dengan tenang. Nggak usah khawatir. Rumah ini akan kujaga baik-baik. Pasti aku rawat rumah ini. Jaga anak juga. Jaga perusahaan juga. Tenang aja. Oke. Oke. Sutradara Zhang, ini salah kita. Pergi aja dengan tenang, Sutradara Zhang. Kok kedengeran aneh, ya? Pak Fu, lama nggak ketemu? Ngapain ke sini? Kamu kok bisa masuk? Kamu lupa apaan? Password rumah ini kamu yang kasih ke aku juga, kan? Ngapain sih? Ada apa? Ngomong aja. Kamu beneran bisa berubah secepat itu ya? Ini nih, pacar baru si artis itu. Jangan ngaco. Dia istriku, Zhang Xuening. Lalu ini siapa? Ngapain ambil HP-ku? Kamu bisa nipu orang lain, tapi nggak bisa bohongin aku. Maksudmu apa, Xiaoshan? Jadi ini Zhang Xuening asli? Atau Mingxing palsu? Ngomong apa sih kamu? Ini istriku Zhang Xuening. Kami sudah baikan lagi. Tolong jangan ganggu hidup kami lagi. Fuxin juga licik banget. Mau main tipu-tipu sama aku? Mau pakai trik apaan lagi? Kira aku nggak tahu. Jangan nggak tahu diri. Pergi dari sini. Kalian pinter juga. Aku nggak ngerti omonganmu. Wah, jago juga pura-puranya. Kamu bisa nipu dia, tapi nggak bisa bohongi aku. Aku perlu jelasin ke kamu. Pergi dari rumahku sekarang juga!
Kalian emang pinter mainin orang. Jawab, kalian apain si cewek itu? Cukup. Keluar kalau ngomong lagi. Kesal ya? Takut aku bongkar rahasia kalian? Tenang aja. Asal kamu baik ke aku nggak bakal bocorin. Poci. Sayang, sekarang kita sama-sama terjebak. Aku tahu kamu paling sangerti dan peduli aku. Benar kan? Baik, mulai sekarang aku nurut sama kamu. Kenapa aku ngerasa di kamar ini masih ada aroma Zhang Xuening? Masih ada nafasnya juga. Jangan takut, Tenfu. Zhang Xuening udah nggak ada. Fusin, perasaanmu bener banget. Xuening. Maaf, aku salah. Jangan cari aku buat balas dendam. Orang mati nggak bisa hidup lagi. Jangan dekati aku. Jangan datang. Kamu siapa? Bos Fu. Jangan sentuh aku. Kamu siapa? Kamu manusia atau hantu? Bos Fu, aku Mingxing. Lalu Zhang Xuening di mana? Dia nggak akan balik lagi. Barusan di toilet. Yang pakai baju merah siapa? Toilet kosong kok. Kamu pingsan di toilet tadi. Apa gara-gara kejadian itu? Bikin kamu stres berat. Sampai halusinasi. Akhir-akhir ini, aku terus merasa dia selalu ada di belakangku. Kamu nggak merasa gitu? Enggak kok. Aduh, dengar aku deh. Tidur dulu yang nyenyak. Besok bangun juga sembuh. Aku buatin sok penenang buat otak. Minum dikit. Minum lagi. Kalau nggak minum, nggak bakal halu. Makasih atas pengertiannya. Aroma sampo ini kok familiar ya? Biasanya pakai sampo merek apa sih? Nggak tentu pakai merek apa. Tapi tadi aku pakai sampomu di toilet. Wangi kan? Pasti wangi lah. Oh iya, ada satu hal lagi belum kubilang. Apa? Mau adain pesta keluarga. Pesta apa? Acara peringatan nikah. Undang teman ke rumah. Pertama buat mulai hidup baru. Kedua, belakangan ini di kantor. Ada yang ngejelekin aku. Pengen buktikan depan mereka. Hubungan kita sangat kokoh. Tentu aja bagus. Ayo kamu istirahat. Oke. Selamat buat Pak Fu dan istri. Happy anniversary pernikahan ke-7. Pak Fu beruntung banget. Ibu tetap cantik bersinar. Ayo mari kita toast. Sayang, kamu sambut tamu dulu. Aku ke sana dulu. Oke. Bukannya aku larang kamu ke rumah. Kenapa masih ngejar terus? Pak Fu jangan buru-buru dulu. Aku kesini nggak buat bikin masalah. Aku bawa hadiah besar untukmu. Mau main apa lagi nih kamu? Pak Fu, aku beneran mau bantu kamu. Bantu aku? Iya. Kamu hampir aja dibohongi Zhang Xuening. Cewek cantik itu. Sebenarnya mau ngomong apa? Aku bilang dia itu Zhang Xuening. Bukan Mingxing. Ini peringatan terakhir ya. Jangan ngomong ke ngawur lagi. Kalau kamu maksa, aku juga nggak tahu. Bisa aja aku lakukan apa. Aku udah kalah, nggak ada yang mau diomongin. Menurutmu aku masih perlu terus? Aku cuma nggak mau lihat wajah Zhang Xuening itu.
Berhasil dapat apa mau. Terus, kamu ada bukti? Nggak ngerasa dia familiar. Dulu aktris itu Mingxing. Tatapannya polos. Orangnya lugu dan sederhana. Lihat wanita di depanmu ini. Pikiran rumit. Tatapan matanya sudah banyak pengalaman hidup. Tatapan nggak bisa bohong. Aku juga udah tes dia beberapa kali. Tapi nggak dapat info apa-apa. Jadi aku makin yakin dia adalah Zhang Xuening. Apa yang kamu bilang? Berbicara apa hari ini, aku juga merasa begitu. Tatapan yang familiar. Rasa yang familiar. Bahkan baunya. Gimana kalau biar aku bantu tes sekali? Oke. Zhang Xuening. Gimana, ketahuan kan? Masih acting aja. Orang banyak, nanti aja aku bilang. Pak Fu mana? Mingxing, Barusan kan udah aku bilang. Nanti aja ngomongnya. Panggil aku Zhang Xuening atau Nyonya Fu di sini. jangan pakai nama asliku. Sebagai aktor profesional, aku udah jadi Zhang Xuening. Sampai ke tulang. Pak Fu belum bilang ke kamu? Mulai sekarang, aku Zhang Xuening. Zhang Xuening itu aku. Shaoshan, ngapain? Kenapa pegang tanganku? Apa takut ya? Takut apa? Kalau nggak takut, berani nggak ulurin tanganmu? Biar aku lihat. Ngapain lihat tangan aku? Apa kamu suka cewek? Kamu pasti gugup. Aku udah perhatiin kamu dan Mingxing. Kalian memang mirip, tapi hidupmu beda banget. Mingxing tumbuh di desa, sering kerja kasar, jadi tangannya kasar. Kamu dari kecil manja. Tangannya halus, nggak bisa nipu lah. Analisa kamu tepat banget. Nih, aku tunjukin tangan halusku. Nggak mungkin. Shaoshan, ngapain sih? Kapan kamu jadi aneh begini? Aku ingat dia punya tahi lalat di dada. Sentuh aku lagi, aku teriak pelecehan. Sekarang tahi lalat bisa dihapus kok. Kamu yang pasang tahi lalat, udah nggak bisa pasang atau hapus. Bisa. Bisa, bisa. Mau segede apa juga bisa. Siap atur sekarang. Mana mungkin. Kamu beneran Mingxing. Barusan kan aku udah bilang. Sekarang aku pakai identitas Zhang Xuening. Tolong rahasiakan ini ya. Aku tahu kamu selalu nggak suka aku. Tapi kamu suka Bos Fu, kan? Jadi kamu tutupi rahasiaku. Berarti kamu jaga rahasia Bos Fu. Makasih ya, Shan Shan. Bos Fu, Udah beres semua. udah cuma tunggu dia. Keluar dulu. Kalau udah siap tunggu aku ya. Aku mandi dulu, ganti baju tidur seksi. Oke. Udah siap ya. Tunggu aku. Aku mandi dulu, ganti baju tidur seksi. Ah, jangan. Bos Fu. Bos Fu, kenapa? Lagi lihat apa? Kenapa kamu? Aku mau mandi tadi. Baru dengar kamu panggil. Jadi aku langsung keluar. Kamu nggak sadar. Ada orang di kamar ini. Siapa? Zhang Xuening. Bos Fu. Kamu halu lagi ya? Tenang, aku bikinin teh penenang. Jangan pergi. Temenin aku dong. Oke, aku di sini. Apa ini? Oh, ini.
Sebenarnya mau bilang ke kamu, Kamu bilang aja. dokumen ini udah aku tanda tangan. Bisa bantu aku nggak? Tiu tanda tangan Zhang Xuening. Tolong tanda tangan di sini. Oke, aku nurut. Makasih. Dengar katanya hari ini rapat bos Fu mau umumkan sesuatu. Apa itu? Bos Fu datang. Semua departemen sudah kumpul. Sudah semua bos. Hari ini saya panggil kalian. Mau umumkan sesuatu? Aku pegang kontrak alih saham. Ini berarti bos Zhang alihkan 90% sahamnya. Semua atas nama aku. Mulai hari ini, aku jadi ketua direksi kita. Jangan panggil aku bos Fu lagi. Panggil aku ketua Fu. Ada yang protes? Aku protes. Ngapain kamu kemari? Sebagai ketua, aku berhak ikut rapat ini kan? Kamu nggak ngerti soal perusahaan. Jangan ikut campur. Kok yakin aku nggak ngerti? Barusan aku bilang, mungkin kamu nggak dengar. Harusnya panggil aku ketua Fu, bukan bos Fu. Oh ya, kapan itu? Tadi malam, kamu lupa? Sebenarnya kamu mau apa? Kamu maksudnya yang ini? Udah cukup deh. Mingsing, kamu kambuh lagi ya, lebay. Tunggu di luar, nanti rumah ngobrol. Saran aku, Bos Fu. Coba cek baik-baik. Kontrak yang kamu tanda tangan ini. Kamu mau main trik apa lagi? Ngapain sih lebay gitu? Kamu, siapa kamu sebenarnya? Coba tebak aku ini siapa? Kalau berani, ambil sendiri deh. Aku Mingsing. Aku nggak bisa renang. Tolong, tolong. Mulai sekarang, kita suami istri. Cuma kita berdua yang tahu soal ini. Sekarang kamu jadi Zhang Xuening. Zhang Xuening yang dulu nggak ada lagi. Kamu bukan Mingsing. Kamu Zhang Xuening. Enggak, terus Mingsing kemana? Mending kamu jelasin ke polisi langsung. Kamu ngomong apa sih? Aku pegang rekaman video. Ayo lihat bareng-bareng. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa kamu jebak aku? Kenapa? Pak Fu, kayaknya kamu salah. Kamu yang mau jebak aku, kalau bukan karena Mingsing, kerja sama main sandiwara ini. Akhirnya, aku tenggelam di danau. Kamu ambil semua harta perusahaan, kan? Mingsing masih hidup. Aku bukan cuma hidup. Aku malah makin baik. Nggak mungkin. Ini, Shou Xuening. Kamu licik banget. Baik jahat pasti ada balas. Ini surat cerai. Kalau tanda tangan sekarang, aku masih bisa bantu. Ngasih kesaksian buat kamu. Mimpi aja. Mau aku mati, kamu juga nggak bisa hidup. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke ya. Kamu juga kamu. Kerja sama lawan aku. Aku nggak bakal maafin kalian. Lepasin aku, ngapain? Aku masih ketua kalian. Makasih ya. Antar ketua Fu ke polisi. Zhang Xuening, kamu kejam. Jadi hantu pun aku nggak maafin kamu. Lepasin aku. Yuyu, pelan-pelan. Anak ini. Pelan-pelan, sayang. Dr. Shen, kamu salah lagi. Sutradara Zhang di sana. Ngapain sih? Pas aku nggak ada. Godain istri aku ya. Cari istrimu dong. Sayang, dokter bilang, banyakin makan buah. Kurangin ngemil. Ceng Nuo, balik sini. Salah lagi.
Maaf sayang, Maaf ya, sayang. nakal deh. Yuyu, menurutmu di perut mama? Adik laki atau perempuan ya? Laki-laki. Beneran? Kamu percaya omongan anak kecil? Katanya anak kecil suka nebak benar. Padahal kamu dokter. Ini juga kamu percaya? Cowok atau cewek aku suka. Ayo sayang, kita keluar jalan-jalan. Aduh, aku malas gerak. Kalian aja deh. Sebagai dokter, aku sarankan lebih banyak gerak Yuyu. Bantu mama, kita main di luar. Ayo, Sini.